Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari ini, hari Jumat, hari yang paling mulia di dalam sepekan, hari rayanya kaum muslimin setiap pekannya, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna min afdali ayyamikum yawmal jum'ah فيه خلق آدم وفيه قبض وفيه النفخة وفيه الصعقة وفيه تقوم الساعة. Sesungguhnya hari yang paling afdal bagi kalian adalah hari Jumat. Di dalamnya diciptakan Nabi Adam, di dalamnya diwafatkan, di dalamnya ditiupkan sangkakala, dan di dalamnya dibangkitkan manusia, diwafatkan manusia, dan di dalamnya dibangkitkan hari kiamat. 16 Jumadil Akhirah 1445 Hijriah yang bertepatan dengan 2 berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin, jamaah yang saya cintai karena Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala selalu memberikan afiat kepada kita di dunia dan di akhirat.
Pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu nasihat untuk para perantau. Dan sebelumnya saya ingin mendudukkan sebuah permasalahan penting, yaitu tentang konsep hidup bagi seorang muslim adalah berbuat baik. Berbuat baik itu adalah konsep hidup bagi seorang muslim. Dan apa yang kita lakukan sekarang ini termasuk daripada perbuatan baik tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari sahabat Nabi Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah. Artinya inti ajaran Islam adalah an-nasihah. Qulna, para sahabat berkata, liman, milik siapa nasihat tersebut? Qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, lillah, nasihat itu milik Allah, dan li kitabihi, milik Al-Quran, kitabnya Allah, wali rasulihi, milik rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wali a'immatil muslimin, dan milik pemimpin-pemimpin kaum muslimin, wa 'ammatihi, dan seluruh keumuman kaum muslimin. Hadis ini maknanya ketika Rasulullah SAW bersabda, ad-dinun nasihah, agama itu adalah intinya nasihat. Nasihat yang dimaksud di sini iradatul khair lil mansuhilah, kebaikan, keinginan baik untuk yang dinasihati. Nasihat yang dimaksud di sini adalah keinginan baik untuk yang dinasihati. Lalu bagaimana memberikan nasihat kepada Allah? Apa maksudnya? Maksudnya adalah fi'lu huquqillahi ta'ala, mengerjakan hak-hak Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu berarti berbuat baik kepada Allah. Kemudian wali kitabihi, nasihat kepada Al-Quran. Bagaimana? Fi'lu huquqi kitabillah, mengerjakan hak-hak Al-Quran yang merupakan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya. Bagaimana itu? Mengerjakan hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, sesudah tiga itu baru nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Pemimpin kaum muslimin dibagi menjadi dua, yaitu al-ulama wal umara, para ulama dan para umara. Apabila ingin memberikan nasihat ataupun kebaikan kepada para pemimpin, maka harus mengumpulkan syarat-syaratnya. Di antaranya tidak di hadapan khalayak ramai. Kemudian di antaranya nasihat dengan yang baik. Nah, kemudian selanjutnya nasihat untuk keumuman kaum muslimin. Maka tema yang kita angkat, nasihat untuk para perantau, ini sebenarnya adalah
masuk ke dalam konsep hidup seorang muslim. Konsep hidup seorang muslim itu tidak boleh lepas dari berbuat baik kepada sesama muslim. Kalau kita perhatikan ada hadis yang berbunyi begini, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah. Begitu juga dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, Ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Ini maksudnya adalah amalan inti berhaji wukuf di Arafah. Ibadah inti adalah berdoa kepada Allah. Nah ini sama, ad-dinun nasihah, yang artinya ajaran pokok Islam adalah an-nasihah, berbuat baik kepada hal-hal yang sudah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya saya jauh-jauh datang dari Indonesia, ketemu dengan ikhwah sekalian lagi setelah 10 tahun. Saya membawakan nasihat untuk para perantau. Karena ini adalah konsep hidup. Inti ajaran Islam itu memberi nasihat. Inti ajaran Islam memberi nasihat. Seorang muslim akan selalu di atas jalan yang benar jika selalu ada hal ini, ad-dinun nasihah. Inti ajaran Islam adalah memberi nasihat. Baik, nasihat yang paling pertama untuk para perantau. Kalau kita klasifikasikan ilmu atau disiplin ilmu keislaman, maka akan ada tingkatan-tingkatan. Ilmu akidah lebih afdal daripada ilmu ibadah. Ilmu ibadah lebih afdal daripada ilmu muamalah. Ilmu muamalah setelahnya adalah adab dan akhlak. Oleh karena itu, nasihat yang pertama yang berkaitan dengan akidah. Apa itu nasihat yang berkaitan dengan akidah? Selama merantau dimanapun berada, baik di negara yang mayoritas muslim seperti kita di Arab Saudi, atau di negara yang minoritas muslim, maka tidak ada hal yang paling berharga bagi seorang muslim kecuali hifdzu al-aqidah. Ini nasihat yang pertama, menjaga akidah, menjaga tauhid. Akidah itu sinonimnya banyak. Sebagaimana yang sudah saya jelaskan tadi malam, al-aqidah pengertiannya adalah kullu ma ya'taqiduhu al-muslim fi qalbihi i'tiqadan jaziman la yatatarraqu fihi syakkun aw raib. Segala sesuatu yang diyakini, diimani oleh seorang muslim dengan keimanan yang kokoh di dalam kalbunya, tidak ada keraguan sedikit pun padanya. Itulah akidah. Dan termasuk akidah yaitu arkanul iman. Beriman kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, beriman kepada takdir baik dan buruknya. Nah, jaga itu. Jaga itu baik-baik, karena itu adalah modal dasar, kunci sukses hidup seorang muslim ketika dia mati di atas akidah yang benar.
Coba perhatikan. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 24. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibah ka syajaratin thayyibah asluha thabitun wa far'uha fis sama tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribu Allahu amthalan linnas la'allahum yadhakkarun. Yang artinya, apakah engkau tidak memperhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan sebuah ucapan yang baik. Ucapan yang baik ini, kata Abdullah bin Abbas, adalah ucapan la ilaha illallah, dan dia akidah. Bagaikan pohon, akar pohon yang kokoh. Pohonnya menjulang ke langit, bisa diambil manfaatnya di setiap musimnya dengan izin Allah. Ini menunjukkan bahwa akidah adalah pondasi, akar, bagaikan akar dalam sebuah pohon. Maka nasihat pertama, dimanapun berada, jaga akidah. Apa itu akidah? Apa sinonim akidah? Sinonim akidah tauhid. Persamaan dari akidah Islam. Persamaan dari akidah iman. Persamaan dari akidah ikhlas. Itu persamaan dari akidah. Dimanapun berada, jaga akidah. Jangan sampai rontok akidahnya. Dan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakidah yang benar, maka dia akan bahagia di dunia sebelum akhirat. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulm, ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun." Orang-orang yang beriman, lihat iman. Saya sebutkan tadi persamaan dari akidah, di antaranya adalah iman. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman adalah kesyirikan. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Mereka mendapatkan keamanan dan bagi mereka petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan keamanan yang ada di dalam ayat ini? Kalau kita perhatikan, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang berakidah yang benar pasti aman. Al-amnu minasyahawat wasyubuhat. Aman dari syubhat dan syahwat. Hal-hal yang samar-samar dalam agama dan syahwat-syahwat terlarang. Itu adalah hasil dari akidah. Nabi Yusuf alaihi salam terlepas dari syahwat, godaan syahwat. Apa Allah berfirman? Kadzalika linasrifa anhu su' innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami jauhkan dari Nabi Yusuf su' wal fahsya, keburukan dan perbuatan zina. Saya pernah waktu di Damam mendapati kasus, waktu itu masih boleh ke penjara. Seorang suami membawa istri bekerja di Damam, tapi masuk penjara karena dia kedapatan berdua-duaan mesum dengan perempuan lain. Padahal ada istrinya di Damam sama-sama kerja. Tidak ada yang bisa selamat dari godaan syahwat perut dan kemaluan
kecuali innahu min ibadinal mukhlasin. Kemarin saya dengar ceramah Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr, beliau mengatakan wa fi qiraah mukhlisin. Di dalam riwayat bacaan lain, sesungguhnya Nabi Yusuf alaihissalam ketika selamat dari istri Gubernur Al-Aziz yang ada di Mesir, karena beliau adalah seorang yang mukhlasin. Dalam bacaan yang lain mukhlisin. Saya sudah bilang tadi, akidah persamaannya adalah ikhlas. Maka penting jaga akidah selama merantau, karena akidah keamanan di dunia dan di akhirat. Alladzina amanu, dalam ayat tadi, walam yalbisu imanahum bidzulm ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Surat Al-An'am ayat 82. Itu akibat akidah. Makanya saya katakan nasihatnya adalah yang pertama, jaga akidah, tauhid, Islam, iman, ikhlas. Karena dia penjaga untuk godaan syahwat dan syubhat. Terutama mungkin syubhat jarang ya kita dapati di negeri Arab Saudi. Syahwat, terutama yang tidak bawa keluarga, maka berakidahlah yang benar. Tidak akan bisa orang lepas dari godaan syahwat kecuali orang yang berakidah yang benar. Nasihat yang pertama. Dan akidah, berkata Syekh Abdul Muhsin bin Hamad Al-Abbad hafizahullah di dalam kitab beliau Fathul Qawiyul Matin, al-amal al-ikhlas min al-amal bimanzilati ar-ruh min al-jasad. Al-ikhlas min al-amal bimanzilati ar-ruh min al-jasad wa bimanzilatil asas minal bunyan. Yang artinya akidah, keikhlasan dibandingkan dengan amal itu kedudukannya seperti ruh pada sebuah jasad. Jasad tidak akan bermanfaat, bergerak, mendatangkan kebaikan kecuali ada ruh. Begitu juga seperti kedudukannya seperti pondasi pada sebuah bangunan. Masjid Islamik ini tidak akan terbangun, diambil manfaatnya kecuali dengan pondasi yang kokoh. Begitulah gambaran akidah, keikhlasan, tauhid. Nanti saya akan bahas dari sisi nasihat untuk para perantau, yaitu yang berkaitan dengan ibadah. Tapi saya ingin kaitkan dulu bagaimana akidah sangat berfungsi begitu luar biasa bagi para perantau, terutama menjaga ibadah. Menjaga ibadah, terutama sholat. Saya pernah dulu dakwah ke pembangkit listrik tenaga laut di Damam, entah lupa namanya di mana. Rayan ya, Korayan, jauh ya, sangat jauh ya. Nah, itu ada waktu itu kita nasihatin untuk sholat. Maka beliau mengatakan, Ustaz, sekarang kita ini jauh-jauh ke Damam, kemudian banyak keluar duit sampai ke sini. Yang ada dalam benak kami adalah kami sekarang sebagai pemburu rial dan dolar.
sholat nanti kalau sudah pulang ke Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Karena kurangnya akidah, kurangnya tauhid, kurangnya keikhlasan, kurangnya keislaman, kurangnya keimanan. Akidah membuat seseorang semangat untuk beramal ibadah. Saya beri contoh misalkan Allah berfirman tentang orang-orang munafik, innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Surah Nisa ayat 142. Sesungguhnya orang-orang munafik mereka menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Jika mereka bangun mendirikan sholat, mereka bangun dalam keadaan malas. Kenapa malas? Saya sering dulu waktu di sini ngisi. Kenapa orang malas beribadah? Karena tidak ada balasan segera dari Allah. Dia menganggap aman-aman aja nih, tidak ada balasan. Malas bahkan dalam perihal yang paling terpenting setelah 2 kalimat syahadat, yaitu sholat. Kenapa malas? Karena akidahnya rusak. Yura'unan nas, mereka riya terhadap manusia. Riya adalah kebalikan dari akidah. Riya adalah hasil akidah yang rusak. Nah, di sini pentingnya selalu menjaga akidah, tauhid, ikhlas, iman, Islam. Itu semua persamaan dari kata akidah. Coba perhatikan ya. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Barang siapa yang beramal saleh dari laki-laki dan perempuan dalam keadaan dia beriman. Iman di sini maksudnya apa? Akidah yang benar. Ada pasti erat hubungannya antara akidah dengan amal. Makanya tadi dalam surah Ibrahim ayat 24 Allah ingatkan itu, bahwa kasyajaratin thayyibah asluha tsabit, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, kemudian pohonnya menjulang ke langit, tu'ti ukulaha kullahin, buah-buahannya, pohonnya menghasilkan buah-buahan di setiap musimnya. Maksudnya apa? Orang yang berakidah yang benar akan tumbuh pohon keislamannya menghasilkan amal. Maka nih, kalau baca Qur'annya malas, setiap hari tidak buka Qur'an, kadang buka, kadang enggak, bermasalah dengan akidahnya, dan itu pasti. Kalau qabliyah ba'diyahnya malas, saya tidak berbicara tentang hal-hal yang wajib. Insyaallah hal yang wajib di sini mudah. Apalagi kalau seandainya hal yang wajib itu dilalaikan, berarti benar-benar bermasalah dengan akidahnya. Jangankan kita di rantau, di tempat kita saja kalau ada yang bermasalah dengan hal-hal yang wajib, itu bermasalah dengan akidahnya. Riyakah, ujubkah, takaburkah, bermasalah dengan akidahnya. Di sini pentingnya perkara akidah. Akidah membuahkan amal. Allah berfirman di dalam surat Al-Fussilat, kemudian juga Al-Ahqaf, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang mengucapkan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah. Surah Fussilat ayat 30, surat Al-Ahqaf ayat 13.
Lihat, akidah membuahkan amal. Makanya saat merantau jaga betul-betul akidah, keimanan kepada Allah, para malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhir, keimanan kepada takdir baik dan buruknya. Jaga itu baik-baik, karena dia yang membuahkan amal. Karena kita merantau itu biasanya buas, tidak ada yang tahu. Ya, buas terhadap syahwat, buas terhadap syahwat perut dan syahwat kemaluan, yang menghasilkan malas. Allah berfirman dalam salat, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salah wattaba'us syahawat fasawfa yalqawna ghayya. Maka akan ada pengganti setelah mereka yang buruk, yang melalaikan sholat. Kenapa? Karena mengikuti syahwat. Kenapa mengikuti syahwat? Karena tadi akidahnya rusak. Sholat seasalnya, ya, maghrib sebelum maghrib, sebelum sholat asar sebelum maghrib 2 menit, padahal rumah di samping masjid. Bahkan nih, antum perhatikan yang ada di Mekah dan di Madinah, kadang meninggalkan sholat, padahal Masjid Nabawi di hadapannya, demi dunia. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati Allah, itu obatnya cuma akidah. Menanamkan keimanan yang kokoh kepada Allah, tauhid kepada Allah dengan 3 jenis tauhidnya, yang akhirnya timbul nanti rasa khasyah, khauf, rahbah, dan itu maknanya beda-beda. Khauf, rasa takut atas siksa Allah. Khasyah, al-khauf ma'al ma'rifah, takut kepada Allah karena mengetahui tentang sifat-sifat Allah. Rahbah, al-khauf ma'a fi'l al-asbab, al-hurub min alladhi yakhafu minhu. Rasa takut yang dibarengi dia kabur dari apa yang dia takuti. Takut kepada neraka, dia harus kabur dari hal-hal yang menyerumuskan dia kepada neraka. Itu timbul kapan? Timbul ketika ada akidah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting untuk nasihat pertama ini, sangat penting, dan itu adalah poin utama. Saya pernah diundang ke Australia. Kemudian mereka selalu ngajak saya jalan-jalan. Saya bilang enggak. Saya letakkan di masjid samping kamar. Kalau ada kajian saya datang, selesai saya masuk. Ustaz, ini hari terakhir, bawa oleh-oleh buat anak-anak. Kalau sudah anak-anak, akhirnya kita harus keluar. Tapi nanti waktu itu musim panas ya, summer, saif. Nanti kalau Ustaz keluar, jaga pandangan, karena bahaya musim panas. Terus saya tanya, antum nggak jaga pandangan? Kami nggak punya hafalan, Ustaz. Enak sekali dia. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, itu adalah contoh dan permasalahan-permasalahan yang kalau orang jaga akidah, maka dia akan selamat. Akidah adalah sumber keselamatan. Ada buku menarik, mudah-mudahan nanti dibaca oleh Ustaz Muhammad Subhanah, buku menarik, Ashrun Mujibatin Najah, 10 penyelamat dunia akhirat.
Ini ditulis oleh Fadilat Syekh Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin. Yang paling pertama adalah akidah. Penyelamat seseorang dari syubhat dan syahwat. Syubhat itu aslu fitnatiha taqdimul aql ala syara'. Syubhat asal fitnahnya, kata Imam Al-Qayyim dalam kitab Tariqul Hijratain, asal muasalnya adalah lebih mengedepankan akal dibandingkan dalil syariat. Itu syubhat. Kalau syahwat, aslu fitnatiha taqdimul hawa 'ala al-'aqli wasyara'. Dan syahwat asal muasalnya adalah lebih mengedepankan hawa nafsu dibandingkan akal dan syariat. Dan syubhat dan syahwat bisa dihilangkan dengan menjaga akidah yang benar. Itu nasihat pertama para ikhwan, jaga akidah. Makanya Rasulullah SAW ketika dimintai wasiat, Rasulullah ausini, wahai Rasulullah, berikan aku wasiat. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kepada Allah dimanapun engkau berada. Ya, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun engkau berada. Kemudian, dan itu adalah akidah. Ya, itulah akidah. Kalau sudah berakidah yang benar, maka pada saat itu seseorang akan terjaga. Nah, nasihat yang pertama. Nasihat yang kedua, jaga ibadah. Ibadah yang dibagi menjadi dua, al-wajibat wal mustahabbat. Jaga ibadah, ibadah wajib. Kemudian ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah wajib diantaranya rukun Islam, 2 kalimat syahadat, iqamus salam, mendirikan salat, siyamu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan, kemudian membayar zakat dan berhaji ke Baitullah yang wajib. Maka jaga ibadah-ibadah ini. Kenapa demikian para ikhwah? Karena ibadah mendatangkan keberkahan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala berkata, at-ta'ah tajlibu lil 'abdi barakat kulli syai'. Ketaatan, amal ibadah mendatangkan untuk hamba keberkahan dalam segala hal. Jangan antum kira bahwa salat wajib itu tidak mendatangkan keberkahan. Sangat mendatangkan keberkahan. Jangan antum kira salat-salat, puasa-puasa wajib Ramadan itu tidak mendatangkan keberkahan. Sangat mendatangkan keberkahan hidup. Dan bagi siapa yang ingin, perhatikan ini, keluarganya di Indonesia dijaga oleh Allah, maka bagi para perantau perbanyaklah ibadah. Ada hubungan yang sangat erat antara keterjagaan keluarga dengan ibadah kepala keluarga. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihissalam di dalam Al-Quran. Wa kana abuhuma salihan. Jadi ceritanya dalam Al-Quran itu, dalam surah Al-Kahfi itu ada 4 cerita. Yang pertama Ashabul Kahfi, sekitar 9 orang pemuda yang menyelamatkan diri untuk menjaga akidahnya dari pemimpin yang musyrik waktu itu. Kemudian yang kedua, 2 petani kafir dan muslim. Yang ketiga cerita Nabi Khadir dan Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat cerita Raja Dzulqarnain.
Kita ambil cerita yang ketiga, yaitu cerita Nabi Musa dan Nabi Khadir. Dan yang benar adalah Khadiru namanya, bukan Haidir. Haidir teman SD saya. Ya, Khadir. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dahulu seseorang tidak memiliki tempat untuk bisa bermalam di sebuah daerah asing yang dia singgah di situ, kecuali di rumah orang lain dia bertamu kalau diizinkan untuk bermalam, atau kalau tidak diizinkan maka di masjid, atau kalau tidak diizinkan maka di kebun. Nah, Nabi Musa dan Nabi Khadir alaihi wassalam, mereka singgah di sebuah tempat, akan tetapi penduduk setempat tidak mengetahui kalau mereka adalah dua orang Nabi alaihi wassalam. Akhirnya tidak diberikan izin. Kemudian setelah itu mereka akan pergi ke kebun. Di tengah jalan, Nabi Khadir alaihi wassalam melihat sebuah rumah yang mau runtuh. Kemudian rumah tersebut diperbaiki oleh Nabi Khadir alaihi salam. Lalu setelah itu, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Musa heran, kita sudah tidak diberikan inapan, kemudian engkau berbuat baik kepada mereka, law syi'ta latakhadta alaihi ajra. Jikalau kamu mau, maka lebih baik kamu ambil upah dari perbaikan rumah tersebut. Kita sudah tidak diberikan inapan di desa ini. Akhirnya Nabi Khadir alaihi salam menjelaskan, wa ammal jidar fakana li ghulamaini yatimaini fil Madinah. Adapun rumah itu yang mau rubuh tadi kepunyaan dua anak yatim. Yatim pengertiannya adalah yang meninggal bapaknya dan dia belum baligh di kota tersebut. Wa kana tahtahu kanzul lahuma, dan di bawah dari rumah tersebut ada harta benda yang tersimpan. Siapa yang menyimpan? Orang tuanya. Wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tuanya adalah orang tua yang saleh. Fa arada rabbuka an yablugha ashuddahuma wa yastakhrija kanzahuma rahmatan min rabbik. Maka Allah menghendaki agar supaya mereka kalau sudah dewasa maka dikeluarkan tadi harta simpanannya sebagai rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadi pelajaran di sini adalah ketika Allah berfirman wa kana abuhuma salihan, dan kedua orang tua dari anak yatim tersebut adalah orang tua yang saleh. Kata Abdullah bin Abbas, ahli tafsir generasi sahabat, beliau mengatakan yahfazu bisalahi abihima, yang artinya dan Allah menjaga anak yatim tersebut disebabkan kesolehan kedua orang tuanya. Walam yuzkar lahuma salahun, tetapi ternyata dua orang tua ini tidak terkenal dengan kesolehan. Lalu siapa dong yang soleh? Wa kanal abul sabi', dan yang soleh adalah kakeknya yang ketujuh. Yang ahli ibadah kakeknya yang ketujuh. Kakeknya yang ketujuh akhirnya bisa menjaga anak cucunya sampai 7 turunan. Maka nasihat saya, ingin terjaga istri di kampung dari perselingkuhan, anak-anak dari kenakalan remaja yang semakin brutal di zaman sekarang. Tadi malam saya singgung, salah satu yang sangat mengkhawatirkan di zaman sekarang
adalah asusila, syahwat yang diharamkan di antara para generasi Z, anak-anak muda. Kita meninggalkan istri, anak-anak kita tidak tahu mereka bergaul dengan siapa. Sekarang yang sudah tidak perawan, tidak malu-malu lagi untuk menceritakan dia tidak perawan. Tidak ada yang bisa menjaga itu kecuali berkah ibadah kita. Jangan pernah remehkan satu ayat yang engkau baca setiap harinya dari Al-Quran. Itu bisa menjaga kesolehan istri dan anak-anak yang kita tinggal di Indonesia. Jangan pernah remehkan solat kita yang kita kerjakan, menjaga anak istri kita dari penyimpangan agama. Saya tadi malam juga cerita bahwa al-afiyah adalah harta paling berharga bagi seorang muslim. Al-afiyah itu adalah ketenangan, kenyamanan, kekhusyuan, keibadahan. Itu al-afiyah. Keterjagaan, keperawanan anak-anak kita. Itu al-afiyah. Dan itu bisa dijaga dengan bapaknya menjadi anak bapak yang saleh. Taatlah kepada Allah. Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya ini. Wa kana abuhuma salih. Yahfadhu bisalahi abihima. Dan subhanallah, kalau antum buka tafsiran bahwa emas, harta yang ada di bawah itu ternyata adalah menunjukkan bahwa orang tuanya orang tua yang saleh dan kesolehannya berkaitan dengan akidah. Lihat, dia ada hubungan akidah menghasilkan ibadah, ibadah menghasilkan penjagaan. Asuransi yang paling kokoh adalah kesolehan suami untuk terjaganya istri dan anak-anak kita di Indonesia. Jadilah suami yang saleh, niscaya anak istri kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, jadilah ahli ibadah saat jadi perantauan. Salat qabliyah, ba'diyah, setelah salat wajib. Puasa sunnah setelah salat wajib. Saya ingat dulu subhanallah ada Mas Nur, namanya kita panggil dulu Mas Nur, dari Ponorogo. Sebelum kenal Islamic Center, beliau mengatakan, dulu Ustaz, saya sebelum ngaji di sini yang ada dalam benak kita adalah rial dan rial. Jam 8 pagi kerja sampai jam 4 sore. Habis itu nggak ada istilah sholat. Nanti jam 6 kerja lagi sampai jam 12 malam. Nggak ada sholat. Ya, maka ini semua tidak akan mendatangkan keberkahan. Saya katakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ibn Adam, irka'li arba'an awalan nahar akfika akhirahu. Wahai anak Adam, salatlah untukku 4 rakaat di pagi hari. Aku akan cukupkan keperluanmu sampai sore hari. Dan itu termasuk anak dan istri. Kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah, 4 rakaat pagi tersebut adalah raka'atul fajri wa faridatuha. 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh. Ibadah menjaga keberlangsungan keberkahan harta. Lihat lagi,
ada perkataan menarik dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Ahammul ad'iyah hiya al-istighfar. Maka Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk ibadah yang sangat agung berzikir. Zikir yang paling afdal istighfar. Beristighfarlah. Naik bus, lagi kerja, istighfarlah. Ahammul ad'iyah al-istighfar. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Niscaya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu nasihat yang kedua. Nasihat yang ketiga adalah selalu cita-citakan masuk surga dimanapun bekerja, karena salah satu kiat agar seseorang tidak tertipu dengan dunia yang di dalamnya harta, tahta, wanita adalah masuk surga. Dan kalau kita boleh cita-citakan hidup kita ini, ada 6 cita-cita terberat kita, paling tinggi. Masuk surga, surganya Firdaus, masuknya tanpa hisab, tanpa azab. Di dalam surga dapat melihat wajah Allah dengan penuh kelezatan iman. Setelahnya mendapat ridha Allah, kemudian berkumpul dengan Nabi, para sahabat, dan orang tua serta para kerabat. 6 cita-cita seorang muslim. Dan itu akan mendidik kita senantiasa selalu on the track, di atas keistiqomahan iman. Kalau bercita-cita seperti itu, apapun dunia ada di hadapan kita, entah syahwat, harta tahta wanita, atau syubhat, maka jika bercita-cita surga, niscaya bisa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak menghalalkan segala cara untuk dapatkan dunia. Allah berfirman, lihat dalam surat Ali Imran, zuyyina lin-nas hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara minadh dhahab wal fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Surat Ali Imran ayat 14. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan terhadap apa yang disyahwatinya. Yang paling pertama, wanita. Ya, wanita. Anak, 2. 3, harta yang bertumpuk dari emas dan perak. 4, kuda-kuda pilihan. 5, binatang ternak. 6, pertanian sawah ladang. Itulah perhiasan kehidupan dunia. Kalau dengan 6 itu Anda tertipu, melalaikan kewajiban, melanggar larangan, obatnya apa? Wallahu indahu husnul ma'ab. Dan Allah di sisinya, lihat zarfnya didahulukan daripada barangnya. Dan Allah di sisinya ada tempat tinggal kembali yang baik, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Konsep agar tidak tergila-gila dengan dunia sehingga melalaikan kewajiban, melanggar larangan, ingat surga. Maka saya nasihatkan untuk diri saya pribadi, dimanapun berada, kira-kira dengan pekerjaan ini saya masuk surga enggak ya?
Saya pernah ke Jepang, ketemu teman. Kemudian beliau bercerita, Ustadz, di sini kami susah untuk puasa karena di Jepang diperlukan etos kerja yang kuat, sedangkan puasa otomatis berkurang etos kerjanya. Bahkan kadang-kadang saya disuruh batal puasa. Saya bilang kalau begitu pulang ke Indonesia. Apa yang antum dapat di sini tidak lebih baik daripada dunia yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala nasifuha khairun minad dunya wa fiha. Bando perempuan di surga itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, harus ada cita-cita akhirat. Saya harus sukses di akhirat. Cita-cita di dunia nggak akan selesai. Tidak akan pernah selesai. Apalagi di zaman sekarang. Entah itu dapat dari mana. Generasi Z mengatakan umur 25 harus punya tabungan 100 juta. Kalau tidak, insecure ketemu dengan teman-teman. Mungkin salah satu sebabnya saya harus merantau ke Damang gara-gara itu. Gak akan selesai. Ya, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, maka orientasikan hidup agar masuk surga dengan 6 kategori tadi. Terutama ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, zat yang selama ini kita kalau ada apa-apa menadah tangan. Selama ini kita ruku, sujud, nungging hanya karenanya. Kalau ada masalah kita minta sama Allah Subhanahu wa taala. Semakin sulit, semakin kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih jalan keluar. Mana zatnya itu? Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila wajhillah." Atau ila wajhi rabbihim, kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada nikmat yang pernah diberikan oleh Allah kepada penghuni surga yang lebih mereka cintai dibandingkan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bantahan bagi siapa yang berpendapat apabila beramal menginginkan surga itu adalah ahli amal para pedagang. Nah, kita katakan, ya akhi, di surga bukan hanya sekedar rumah mega, rumah terbuat dari emas, perak, bidadari, kebun, sungai. Enggak. Di surga ada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada nikmat yang lebih disukai penghuni surga dibandingkan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kelezatan iman. Ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu nasihat ya, sekitar 1 jam. Mudah-mudahan nasihat itu bermanfaat. Dan kalau antum melihat nasihat 3 tadi, akan tercipta 3 itu bisa dilaksanakan dengan maksimal dengan cara menimba ilmu agama. Kita di Damam, alhamdulillah Ustaz, sudah hampir 10 tahun di sini. Timba ilmu agama baik-baik. Kita akan tahu akidah yang benar, ibadah yang benar, dan orientasi hidup yang benar. Tidak akan, bahkan saya bisa mengatakan, ghairu talibil ilm tafih. Selain menuntut ilmu di dunia ini adalah sesuatu yang remeh-temeh. Antum akan tahu orang ini menimba ilmu agama atau tidak hanya sekedar dengan cara berdirinya. Hanya sekedar ketika dia ngomong, memandang, berbicara, tahu. Orang ini awam, orang ini penuntut ilmu. Ghairu talibil ilm tafih. Selain menuntut ilmu, itu adalah sesuatu yang remeh-temeh. Dan ini misdaq qauli Rasul sallallahu alaihi wasallam
Ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, "Ad-dunya mal'unah wa mal'unun man fiha illa 'alimun aw muta'allim dzikrullah wa man wala." Dunia itu terlaknat, dan terlaknat orang-orang yang ada di dalamnya, kecuali orang yang berilmu atau belajar ilmu agama, berzikir, dan semua hal yang menghantarkan kepada ilmu dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah malas ya untuk menimba ilmu agama, karena 3 nasihat tadi bisa diamalkan dengan ilmu agama. Belajarlah ilmu agama. Alhamdulillah, kalau dulu sampai hatam beberapa kali kitab dihatamkan, Masya Allah, ini luar biasa indah. Saya dulu punya kawan di Damam, beliau mengatakan, "Ustaz, saya nggak bisa baca Quran." Saya bilang, "Kalau sabar silahkan datang ke kantor." Setiap saya ingin hatam, Ustaz, di bulan Ramadan, hatam Quran, tapi saya nggak bisa baca Quran yang lancar. Dan lancar yang saya maksud adalah seperti Imam Sudais di Mekah ya, bukan lancar orang biasa ya. Lancar yang kalau baca 1 juz itu setengah jam, nah, itu baru lancar. Maka akhirnya beliau datang setiap pagi, setiap maghrib datang sampai hatam, sampai lancar. Habis itu menghilang. Habis itu beliau telepon, "Alhamdulillah Ustaz, ini Ramadan sudah kali kedua saya bisa hatam." Subhanallah. Ya. Di saat mungkin kita di Indonesia tidak bisa untuk hadir di majelis ini, hadirlah. 3 nasihat tadi tidak akan pernah maksimal kita bisa kerjakan kecuali dengan ilmu agama. Makanya benarlah perkataan Sufyan bin Sa'id bin Masruq ats-Tsauri, Imamul Muhaddisin, "Ma 'ubidallah bimithlil ilm." Tidak pernah Allah diibadahi lebih dahsyat, lebih agung dibandingkan menimba ilmu agama. Benar juga perkataan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, "Laisa syai'un afdala ba'da al-fariidhah min talabil ilm." Tidak ada sesuatu yang lebih afdal setelah mengerjakan amalan wajib dibandingkan menuntut ilmu agama. Benar juga perkataan Imam Ahmad rahimahullahu taala, "Al-ilm la ya'diluhu syai' idza sahhat an-niyyah." Ilmu tidak ada yang menandinginya jika niatnya benar. Jangan pernah bosan untuk ilmu para ikhwan. Dan syaitan pasti akan mengganggu seseorang dari jalannya. Cukuplah naftakhir bi majalisil ilm ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasuna bainahum illa haffathumul malaikah wa ghashiyatuhumur rahmah wa nazalat 'alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Tidaklah orang-orang berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, apalagi di hari Jumat. Subhanallah, banyak sekali terkumpul keistimewaannya. Mereka membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran tersebut, di antara mereka kecuali akan turun ketenangan, diliputi rahmat, para malaikat mengurumuninya, dan satu lagi disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala di hadapan, nama mereka oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat. Semoga yang disampaikan bermanfaat, dan masih ada waktu 10 menit jika ada yang ingin bersoal jawab atau ada masukan dipersilakan. Wallahu a'lam. Nah, senang. Waalaikumsalam. Pakai mic mungkin biar didengar. Ada on off-nya di situ, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Eko Budiman dari Purwakarta, Pak Ustadz Salma. Jadi tadi nasihat untuk berakal, Pak Ustadz. Jadi minta nasihat yang bisa kita sampaikan, nasihat untuk keluarga di rumah sehingga bisa Ya.
Pertanyaannya dari Pak Eko adalah nasihat untuk perantau. Tadi kita sudah dengar. Ini nasihat untuk yang dirantau, untuk yang ditinggal di Indonesia, agar kita bisa sampaikan kepada anak, istri. Maka jawabannya adalah laisa syai'un akrama 'ala Allah minad du'a. Tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah daripada doa. Minta kepada anak-anak, istri untuk banyak-banyak berdoa. Doa agar diberikan afiat. Doa agar diberikan berkah dalam mengais rezeki di sini. Karena kita kadang tidak tahu, Pak. Kadang ada orang baik di tempat yang salah setelah takdir Allah. Dia baik itu orang. Ahli sholat, jaga syahwat, jaga syubhat. Tapi Allah bertakdir dia diuji di tempat yang buruk dia waktu itu. Akhirnya bermasalah. Maka itu obatnya doa. Rasulullah SAW sabda sering berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali ni'mati wa tahawuli afiyati wa fujaati ni'mati wa jami'i sakhati. Ya Allah, aku berlindung denganmu dari hilangnya nikmatmu, dari berubahnya afiat yang engkau berikan, dan dari datangnya kemurkaanmu dan seluruh amarah. Nah, jadi banyak-banyak berdoa, Pak, ya, agar dijaga suaminya saat merantau, kesehatannya, syahwatnya, akidahnya, ibadahnya. Nah, kemudian yang kedua, nasihat saya untuk istri yang ditinggal agar tidak terlalu banyak keluar rumah sehingga menjadi fitnah bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ahzab, "Wa qarna fi buyutikun." Ya, ayat ini menarik sekali. Diamlah kalian wahai para perempuan di rumah-rumah kalian. Kalaupun harus keluar, wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Janganlah bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah bertabarruj saat keluar rumah. Apa itu tabarruj? Ibda'uz zina lil mar'ati ghaira amam ibda'ul mar'ati zinataha. Seorang perempuan memperlihatkan perhiasannya, keindahannya, kecantikannya tidak di hadapan suaminya. Nah, ini kalau seandainya harus keluar. Itu nasihat 2 poin itu. Semoga dimudahkan. Wallahu a'lam. Ada lagi? Nah, silakan angkat tangan biar dikasih mic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, alhamdulillah, terima kasih atas nasihat-nasihatnya yang sangat menyentuh sekali. Kalau bagi saya enak banget gitu. Di sini saya sudah alhamdulillah 4 bulan meninggalkan istri. Pertanyaannya adalah, adakah batasan maksimal kita meninggalkan istri di Indonesia? Berapa bulan kah kalau ada? Dan berdosakah kita gitu kalau melebihi itu? Bismillah, alhamdulillah. Yang pertama, kalau secara batasan maka ini alal muwafaqah, sesuai dengan kesepakatan. Wal muslimun ala syurutihim.
kaum muslimin di atas persyaratan dan kesepakatannya. Ketika istri sepakat, setuju untuk merantau, maka pada saat itu kesepakatan itu berarti menggugurkan haknya, seperti mendapatkan nafkah batin, berhubungan badan. Ketika dia sudah menggugurkan haknya, maka kita sebagai suami aman dari permintaan pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tentunya tetap kita memberikan nafkah lahir, yaitu nafkah uang. Intinya sesuai dengan kesepakatan. Nah, itu kalau kita tetap memberikan nafkah, tetap berkomunikasi, tetap kita masih sebagai seorang suami. Yang tercela adalah apabila kita tinggalkan istri kita tanpa ada nafkah sama sekali. Nah, ini baru berbatas. Batasannya maksimal adalah dikembalikan kepada uruf. Urufnya, seorang perempuan tidak bisa ditinggal berapa lama, tidak bisa tidak dinafkahi berapa lama. Dan itu berbeda-beda satu perempuan dengan yang lainnya. Makanya nanti kalau masuk ke pengadilan pun beda-beda hukumnya. Tapi selama antum sudah diizinkan, berarti dia sudah menggugurkan haknya. Ketika menggugurkan haknya, maka pada saat itu tetap kita kasih nafkah, ditransfer uang, kemudian ada komunikasi yang selalu kita bangun dengan istri, maka itu sudah mencukupi insyaallah ta'ala. Tetapi saya nasihatkan ini memang susah ya. Saya nasihatkan, saya pernah mendapatkan kasus ini. Dulu ada pekerja di Aramco, kemudian sudah pensiun, lalu beliau LDR dengan istrinya. Beliau di Jakarta, istrinya di Bandung, karena istrinya kerja di Bandung. Saya bilang, Pak, ini pernikahan tidak nyunnah. Pernikahan ala long distance relationship itu tidak sunnah. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah duduk-duduk bersama para sahabat, kemudian beliau masuk kamar, masuk rumah. Setelah masuk rumah, kemudian beliau keluar setelah beberapa saat dalam keadaan sudah basah kuyup, berarti mandi junub. Kemudian Rasulullah SAW ditanya, ahadatha syai', apakah terjadi sesuatu wahai Rasulullah? Tidak. Tetapi saya tadi terlihat perempuan, lalu saya naik syahwat, lalu saya gauli istri. Itu solusi paling jitu kalau sudah terlihat syahwat, terlihat sesuatu yang diharamkan. Di zaman sekarang mungkin kita tidak bisa melihat di jalan-jalan, tapi bisa melihat kapan saja kita ingin. Bagaimana bisa melampiaskannya kecuali harus dengan istri yang sah. Kalau tidak, al-'adah as-sirriyah yang berlaku, kebiasaan-kebiasaan rahasia yang berlaku, dan itu adalah penyimpangan dalam agama. Makanya ini mungkin berat ya, mohon maaf. Long distance relationship itu tidak nyunnah. Dan berapa banyak terjadi perselingkuhan gara-gara LDR. Wallahu a'lam. Kalau gitu gimana, Ustaz? Pulang aja antum semua. Kalau Ustaz enak, ya, ada sesuatu tinggal garap di rumah. Makanya saya sekarang ini cerita saja. Saya kalau diajak umroh, Ustaz bimbing umroh, aduh enggak lah, kecuali harus sama umum. Kenapa? Karena kalau saya sendirian, kalian gandeng suami istri, saya ngelihat doang. Kemudian tidur bersama panitia di kamar. Dan Nabi Musa alaihissalam wasara bi ahli, disebutkan dalam Al-Quran, beliau kemana-mana bawa keluarganya. Ya, dan itu berat. Nah, demikian. Antum sih nanya. Cukup kiranya ya, mau ada? Cukup, Ustaz?
Cukup kiranya. Sebelum saya tutup, saya sangat berterima kasih atas fasilitas yang sudah disediakan untuk bisa kajian bareng kembali di masjid ini dan di Islamic Cultural Center Dammam Kerajaan Arab Saudi ini setelah 10 tahun. Saya pulang itu ingat sekali tanggal 13 tanggal berapa November gitu 2013 bertepatan dengan 1 Muharram 1435. Berarti kalau dihitung sekarang 10 tahun tepat Allah bertakdir, subhanallah. Dan saya ada pesan menarik ini juga perantau ya. Waktu itu anak umur 5 mau ke 6. Kemudian saya telepon ibu. Ini urusannya dengan orang tua ya, bakti orang tua. Bu, ini Abdullah cucu mau umur 6 tahun. Mungkin nanti masuk TK di sini atau di Indonesia. Kalau masuk TK di sini berarti akan lama lagi saya di sini. Lanjut atau tidak? Kata ibu, pulang. Aku sudah tua. Maka pada saat itu saya katakan, baik, saya akan pulang. Padahal kalau dilihat seperti akhi fillah Abu Muhammad, hafizahullah, anak-anaknya para penghafal Quran, pintar bahasa Arab, itu surga bagi orang tua. Doa-doa di sini lama, bahkan para dai-dai sebelum saya sudah ada, masih sampai sekarang. Surga bagi orang tua. Bisa bahasa Arab, hafal Quran. Tapi orang tua menyuruh. Dan ingat, di dalam ketaatan kepada orang tua itu ada berkah. Ada konsep berkah dalam hidup seorang muslim. Kita tidak mengimani madiyah, materialistis. Yang terlihat kita imani, yang tidak terlihat kita tidak imani. Tidak. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pulang tanpa ada apa-apa permintaan. Saya cuma satu minta syarat ke ibu. Saya mau pulang dan ibu nanti tinggal di rumah saya yang baru. Biar saya bisa berbakti kepada ibu, merasakan bagaimana hidup bersama ibu. Subhanallah, Allah bertakdir 1,5 tahun tinggal bersama, tahu bagaimana kapan ibu sakit, kapan ibu senang. Dan disitulah hadis Rasulullah SAW, fafihima fajahid, berjihadlah mengurus kedua orang tua. Itu tidak akan pernah bisa dirasakan kecuali orang yang pernah tinggal dengan orang tuanya. Maka kalau sudah ada awamir, perintah dari orang tua, kata orang Arab, alal ain war ras, sami'na wa ata'na. Semoga, dan itu pasti berkah, pasti berkah, pasti berkah. Ya, tanpa pikir panjang pasti berkah. Ini yang bisa disampaikan. Sekali lagi saya ucapkan jazakumullahu khairan pada seluruh panitia yang sudah mengundang ke sini dan memfasilitasi. Akhirnya saya bisa mengenalkan kepada anak-anak, ini kamu kecil di sini, dulu makan capati di sini. Ya. Demikian, mudah-mudahan Bapak Ibu diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.